Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita ya. Salam dari Sergei. Salam petir ya. Bagi sahabat-sahabat pioner semua. Kali ini kita akan melihat postingan ataupun komen-komen negatif ya. Komen-komen negatif dari netizen kita yang ada di grup P-Network Indonesia ya. Bagaimana reaksi orang itu setelah tanggal 1 ini ditunggu-tunggu KYC masalnya kan gitu. Kita lihat beritanya ya, komen-komen mereka yang ada di grup ini ya. Itu dia. Nggak ribet ini ya teman ya, kita akan melihat komen-komen mereka ini. Banyak yang positif, banyak yang nggak bisa juga ya. Jadi kita melihat, karena ada sebagian netizen yang merasa tertipu atau berita tentang KYC itu merasa hoak ya kan. Karena mereka melihat bahwa tanggal 1 itu akan ada KYC massal setelah ditunggu-tunggu. Orang itu menunggu dan belum ada undangannya, jadi mereka memposting ini di grup. Ada yang memposting, assalamualaikum, semoga KYC massal segera tiba dan semua lolos, amin ya kan. Banyak, dan ada berita-berita yang lain lagi. Itu udah macam kayak mana itu ya beritanya. Kayak gitu. Kita membagikan ini ya, terus kita mencari komen-komen yang memberitakan bahwasannya KYC ini dibilang hoak ya kan. Itu dia. Jadi kita menanggapinya bagaimana, dan kita akan menanyakan sama teman kita secara langsung, karena teman kita ini sudah terjun lama di dalam dunia kripto dan dunia marketing ya. Jadi kalau masalah netizen yang hoak ini sudah makanannya gitu ya kan. Jadi bagaimana menyikapinya, bagaimana kita menunggu KYC ini. Bukan tidak ada yang hoak kan gitu. Seperti inilah gambarannya. Oke, mari kita tanyakan sama teman kita yang lebih paham mengenai KYC massal ini. Bagaimana ceritanya, bagaimana kok bisa sampai para netizen membilang KYC-nya hoax atau P-Network itu dibilang tipu atau hoax karena tidak ada jadi KYC massal kan gitu. Jadi kita bersabar aja ya, karena mungkin perbedaan waktu juga dengan di Amerika dengan di sini ya. Jadi semua berita hari ini penuh dengan pertanyaan tentang KYC massal pada tanggal 1 November ini ya. Oke, mari kita tanya sama teman kita ya yang lebih paham mengenai masalah ini. Silakan dengarkan kawan ya. Pak, tanya dulu Pak. Oke, selamat sore teman-teman semua, sahabat pioner dimanapun Anda berada. Selamat sore. Kali ini kita akan tanya jawab ya sama sesepuh kita yang ada di sini tentang P-Network ini, harga P-Network. Apakah, karena di grup sekarang banyak komen-komen yang memposting mereka merasa tertipu dengan adanya P ini, katanya kok nggak jadi KYC massal. Apakah benar itu Pak?
Jadi nanyanya soal yang mana dulu tadi nih? Nah, ini kita masalah KYC massal ini. KYC Jadi atau massal. tidak tanggal 1 ini karena tidak ada muncul fiturnya di Pi. KYC kan sebenarnya sudah dimulai ya. Ya, jadi kalau orang-orang yang ini apa namanya? Orang-orang yang antipati, orang-orang negatif ini dulu kita harus paham dulu karena karakter orang itu kan ada dua. Ada orang yang berpikiran dia positif. Ya. Nah, jadi kalau dia positif, dia nggak pernah problem dengan apapun info terbaru, apapun persoalan, apapun permasalahan. Orang yang berpikiran positif itu nggak pernah problem. Dia selalu melihat ke depan. Semoga. Itu orang positif. Tapi kalau orang negatif, ya begitu meleset aja, jangankan hitungan beberapa hari, hitungan jam aja, itu terus apa namanya ya, mengungkapkan sesuatu perasaan emosi, itulah negatif. Padahal kalau orang-orang yang selalu berpikir negatif, nanti ini orang bisa kena penyakit 3S. Itu dulu yang harus kita pahami. 3S itu apa, Pak? Penyakit 3S itu yang pertama, dia bisa stres. Ya. Karena apa? Karena pikirannya udah ini apa namanya? Pikiran buruk sangkanya, pikiran apa ya? Mungkin apa namanya? Itulah penyakit hati tadi. Jadi nanti dia bisa stres, kemudian nih orang bisa kena stroke. Kalau udah stroke, ya stop lah. Nah, itunya jalan terakhir kan. Jadi stres, stroke, stop. Itulah orang negatif. Stop itu apa maksudnya? Ya maksudnya selesai dia hidup di dunia ini selesai. Oh, wassalam Nah, lah. kena stroke, ya stop, selesai kan gitu. Nah, jadi persoalan Pi Network kan itu nih kan. Iya. Hari ini sebenarnya ini kan pelaksanaan sedang berlangsung. Hanya saja pilot KYC itu masih dibatasi per satu negara itu 100 pionir. Nah, sekarang kan cukup jelas berita dan informasi yang ada di apa namanya di Pi Network itu. Sebenarnya ada rentang waktu 1 bulan untuk kita bersiap-siap ya untuk menjaga-jaga kalau kemudian fitur undangan KYC itu terbuka. Karena memang jumlah penambangnya itu lebih dari 25 juta. Ketika sama-sama orang masuk ke dalam salah satu website, ini bisa jadi servernya error. Iya. Atau oke lah mungkin servernya udah kuat, tapi memang core team itu memang ya mungkin core team sendiri juga belum membuka fitur untuk kita melakukan KYC. Jadi soal KYC ini kalau saya sih sangat yakin ya, aku yakin ini KYC semua kita. Tinggal persoalannya lulus atau tidak. Iya. Kalau mau lulus, perhatikan video-video tutorial yang ada di YouTube itu kan banyak panduan-panduan cara KYC sampai lulus kan gitu. Nah, inilah yang memang sedang dalam tahap verifikasi ya. Nah, jadi kita harus positif aja gitu. Toh ini gratis, nggak ada yang dirugikan. Dari mana dirugikan? Menambangnya cuma 24 jam sekali, ngekliknya pun paling 2 detik atau 3 detik. Kalaupun ditambah iklan ya mungkin ada berdetik-detik, tapi nggak terlalu makan energi, tenaga dan biaya. Bahkan tidak ada biaya. Kalaupun kena biaya paling biaya paket lah, tak seberapanya itu kan. Iya, Orang kemungkinan 24 orang jam itu sekali. keberatan, Pak. Keberatan dengan paketnya habis ke situ. Jadi orang itu pesimis dia. Jadi makanya banyak yang di grup ini kita tengok postingannya, kenapa tidak jadi KYC massal sementara sudah tanggal 1 November katanya. Tanggal 1 November janjinya kan Ya, gitu. jadi gini. Persoalan tanggal 1 November itu benar. Hanya saja ya rentang waktu antara kalau kita ini Indonesia ini, sekarang kita di bumi Nusantara Indonesia, dengan luar negeri semacam Amerika itu jaraknya ya perbedaan waktu itu 12 jam. Kalau kemudian ada informasi bahwa tanggal 1 KYC dilakukan secara massal, anggaplah misalnya hari ini tanggal 1 ini ya. Saat dan detik ini kita ngobrol nih kan tanggal 1. Tapi tanggal 1 waktu Indonesia. Nah, waktu Amerika kan belum. Oh iya. Nah, waktu Amerika itu 12 jam. Jadi diperkirakan waktu Amerika ketika dia masuk tanggal 1, kalau misalnya 12 jam berarti antara nantilah menjelang maghrib nanti itu dia. Nah, maghrib sampai malam. Jadi mungkin baru kalau memang ini akan dilakukan secara massal ya terbuka semuanya.
Ya, jadi ya kita nunggu aja lah. Ya kan? Menunggu dengan sabar. Nah, karena kita orang-orang yang positif ya kita sabar aja, nggak usah lagi ada ribut-ribut. Ya. Toh kalau memang kita lolos KYC, kemudian mainnet, apalagi koin kita sampai ya puluhan ribu. Wah, bisa kita bayangkan itu akan seperti apa hidup kalian ke depan nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah ada negatif-negatif. Kalau soal harga ya terjadi perbedaan prediksi itu biasa. Ya dalam hal apapun ya biasanya itu soal harga ada yang mengatakan sekian dolar, sekian dolar, sekian dolar. Udah biasanya itu. Namanya dinamika persepsi orang, dinamika prediksi. Ya biasa-biasa aja itu. Ngapain kita ributkan kan? Kalaupun $1 ya itu rezeki. Kalaupun $2 itu rezeki. Syukur-syukur bisa 100 ya alhamdulillah. Bisa lebih dari itu wah syukurilah. Udah gitu aja. Gak usah pusing-pusing ya. Cuman orang-orang yang negatif itunya yang suka bikin ribut. Ya udah nggak nambang ya bikin ribut, atau mungkin dia munafik. Ya kan, sebenarnya nambang tapi sok hebat gitu ya. Bukan sok hebat, maksudnya sok paten gitu, sok begini begitu padahal tak tahu apa-apa dia itu. Paham kan? Paham Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Oke teman, itulah tadi penjelasan dari salah satu pionir yang koinnya banyak sekali di Sumatera ini ya. Selamat menonton teman-teman.